Paman Fatih lomba balapan, lewati padi dan kolam ikan. Hitam putih warna kehidupan, kadang sedih, kadang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan. Serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Aku awali video aku kali ini dengan ngurusin cucian. Ya Allah, kenapa ya kerjaan ibu rumah tangga itu seputar-putaran itu aja? Kalian tuh bosen gak sih teman-teman? Tapi semoga enggak lah ya. Nah ini tuh pagi-pagi ya teman-teman, jarang banget aku tuh bikin konten tuh di pagi-pagi banget kayak gini ya, pas ngerendam pakaian. Jadi ini tuh aku tunggu agak rada siang, agak rada terang gitu ya teman-teman di sini, biar kayak lebih bagus aja di video ya. Perjuangan banget ya teman-teman kalau bikin video itu mah. Nah di sini aku tuh kalau misalnya mau ngerendam pakaian, biasanya memang aku bilas-bilas sedikit dulu untuk pakaiannya ya teman-teman. Di sini ya walaupun nggak di air yang mengalir banget gitu ya di dalam baskoman kayak gini, karena memang memang kayak dianjurkan gitu ya teman-teman. Tapi bagusnya itu ya di air yang mengalir. Nah di sini tuh aku rendam-rendamin dulu pakaian ini semuanya pagi ini. Nanti itu baru aku lanjut beraktivitas yang lain. Nanti setelah beraktivitas rendaman pakaian beres, lanjut tinggal nguceknya gitu ya teman-teman, tinggal nyikat-nyikatnya gitu ya. Akhir-akhir ini tuh semangat ngontenku itu lagi turun ya teman-teman. Bukan semangat ngonten sih, tapi kayak semangat ngelihat YouTube itu lagi turun gitu ya teman-teman. Bukan karena aku tuh nggak semangat ngonten karena dolar itu turun, karena pendapatan turun, enggak sih. Cuman kayak ngerasa lagi berada di fase yang jenuh gitu teman-teman. Cuman tetap aku tuh setiap hari itu ngonten gitu ya. Cuman terkadang itu tuh yang jadi kendala di akunnya itu pas aku itu ngedit sama dubbing gitu ya. Jadi terkadang itu tuh kalau misalnya pas lagi di masa jenuh kayak gini, jadi kayak ngedit itu malas, dubbing juga kadang itu kayak kayak mager gitu ya, kayak seolah-olah semua waktu itu nggak ada yang pas gitu. Tapi kalau pas kita lagi semangat, pasti gimana pun diusahain gitu ya teman-teman. Tapi aku tuh ya gitu teman-teman, itu sampai udah beberapa hari ini tuh aku kayak ngedit itu sebisanya, kayak dubbing itu sebisanya, kayak nggak terlalu yang bergairah banget semangatnya gitu ya. Tapi tetap aku tuh ngonten gitu, karena kan ini udah jadi kerjaan aku sehari-hari. Jadi kalaupun aku nggak ngonten itu aku ngerasa kayak ada yang kurang gitu. Jadi walaupun aku tuh lagi dilanda kayak kurang kayak ngerasa jenuh gitu ya, tetap aja aku ngonten karena memang udah jadi kerjaan aku gitu ya, dan udah jadi kebiasaan gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah teman-teman, berada di fase seperti ini tuh nggak membuat aku itu nggak upload video gitu ya. Tetap upload video dikarenakan aku ada stok video yang siap tayang gitu. Jadi walaupun pas misalnya aku itu lagi males ngedit, lagi dalam keadaan yang capek nggak bisa ngedit gitu, tetap videoku tuh bisa tayang. Memang sebagai ibu rumah tangga nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, terkadang kita itu tuh ada di fase yang kayak ngerasa jenuh, ngerasa capek gitu ya, ngerasa lelah, apalagi dengan kerjaan, dengan rutinitas, dengan kegiatan yang itu aja. Jadi kayak dilanda rasa jenuh gitu, itu tuh hal yang wajar. Tapi jangan sampai kita itu berlarut-larut dalam kejenuhan itu, karena itu nggak ada manfaatnya buat kita gitu loh teman-teman. Tapi aku masih bersyukur sih teman-teman, walaupun aku ngerasa jenuh, tapi kayak niat aku mau ngonten, nge-record video itu tuh masih tetap bagus lah gitu ya untuk semangatnya. Cuman memang untuk nyari waktu yang buat ngedit sama dubbing itu yang aku tuh rada males. Jadi terkadang kalau misalnya pas mau ngedit malah mata itu ngantuk teman-teman. Jadi ya udah aku tidur gitu ya. Karena ya gitu mungkin kecapean gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kita capek, ya udah kita istirahat. Apalagi kan kayak aku udah ada stok video, jadi mau aku tuh nggak ngedit, mau aku itu santai-santai, itu tuh bener-bener nggak masalah sama sekali. Cuman terkadang itu kendalanya itu malah di memori handphone gitu ya, karena kan memori handphone aku menurut aku pribadi itu nggak yang terlalu besar. Mungkin kalau kalian yang lain itu bilang oh memorinya besar bun gitu ya, karena kan kalau aku ngonten itu memang setiap hari dan itu setiap kegiatan memang aku record gitu ya teman-teman. Jadi terkadang itu memori aku pun aku ngerasa nggak cukup gitu ya. Jadi terkadang aku tuh memaksa buat ngedit itu karena memikirkan memori aku tuh yang udah mau penuh gitu.
Nah teman-teman, tadi udah rendam pakaian dan ini juga udah rapi-rapi di kamar. Masya Allah, kita lanjut lagi ke aktivitas yang selanjutnya ya. Tadi juga kan aku itu lagi ngerebus air dan ini aku ngeberesin kamar. Di sini juga airnya udah mendidih. Aku salin dulu airnya ini ke dalam termos. Oh iya teman-teman, aku mau nanya nih sama kalian, pernah nggak sih kalian itu berada di fase yang aku rasain, yang kayak apa ya, yang kayak ngerasa jenuh, bukan karena jenuhnya kita itu kayak nggak ada hasilnya apa gimana gitu ya. Kalau kayak aku sendiri kan alhamdulillah ya teman-teman, aku tuh udah monet dan kayak udah ada yang mau ditunggu gitu ya. Ya walaupun kayak gaji itu masih belum pasti, tapi setidaknya itu masih bisa mendapatkan dolar, itu menurut aku alhamdulillah banget gitu. Tapi ya tetap aja teman-teman, walaupun aku udah berpenghasilan, kalau pas lagi berada di fase yang jenuh gitu ya, lagi berada di fase yang kayak bosen gitu, yang kayak lagi capek gitu, itu kayak bener-bener nggak bisa banget aku paksain gitu ya, pengennya itu bener-bener kayak istirahat gitu. Tapi kayaknya aku yakin sih teman-teman, kalian juga pasti pernah ngerasain hal yang sama. Apalagi kalau konten kreator pemula itu tuh bener-bener diuji banget, dari view yang nggak naik-naik gitu ya, dari subscriber yang hilang-hilang gitu ya. Itu pasti bakalan bener-bener menguji mental dan juga menguji mood kita. Aku tuh udah berada di fase itu dulu ya teman-teman. Kalau sekarang ini ya berada di fase yang kayak ngumpulin dolar itu kadang ngerasa susah gitu ya teman-teman. Tapi ya tetap disyukuri aja. Setidaknya kan kayak masih ada yang hasil yang lagi kita tunggu gitu ya. Siapa lagi gitu loh teman-teman, atau kerjaan di mana gitu ya, kita itu dengan ngerjain kerjaan rumah, dengan kita beberes rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, itu tuh bisa digaji gitu ya. Jadi kayak apa namanya, kayak ini tuh kayak bonus aja gitu ya. Jadi walaupun kita itu sekarang lagi berada di fase mager kan, kita kan tetap beraktivitas gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak di-record itu rasanya sayang banget. Intinya sekarang kalau misalnya kita ngerasa jenuh, ngerasa capek, ya udah istirahat, dan pastinya kita harus berusaha juga mencari cara gimana caranya mood kita itu biar kembali bagus. Jangan sampai kita itu bermalas-malasan dalam waktu yang lama, itu akan membuat kita rugi gitu ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kan monetisasi butuh perjuangan ya teman-teman. Kalau misalnya kalian kebanyakan magernya, kebanyakan malesnya, kapan kalian mau monet gitu? Nah monet itu tuh bukan akhir dari segala perjuangan, no teman-teman. Itu tuh hanyalah apa ya, kayak jembatan kecil menuju perjuangan yang sesungguhnya. Nanti setelah kalian monet, kalian akan benar-benar merasakan banget perjuangannya, betapa susahnya ngumpulin dolar gitu ya. Apalagi orang-orang yang memutuskan untuk monet itu dengan cara yang apa, yang kayak beli subscriber, beli jam tayang. Nah itu bakalan setelah monet bakalan pusing sendiri gitu ya, karena mungkin kayak apa namanya, kayak penontonnya bakalan sepi gitu, karena kan dia ngedapatin subscriber, ngedapatin view itu kan bukan dari yang alami, bukan dari orang yang benar-benar suka dengan kontennya. Nah itu biasanya akan lebih susah. Mungkin bisa bangkit, cuman mungkin butuh waktu. Oke deh, lanjut ya teman-teman. Tadi aku juga udah ngebilas-bilasin pakaian. Pas aku lagi nyuci nggak aku record karena ribet. Di sini aku lanjut aja buat ngejemurin pakaian, karena memang cuaca itu lagi kayak mendung-mendung manja dan kurang meyakinkan ya buat dijemurin di luar. Ya udah aku jemurinnya di sini aja. Untuk pakaian aku ini ya teman-teman, kalau misalnya nanti tuh panasnya itu ceter ya bakal aku pindahin ke jemuran. Tapi kalau misalnya nggak dipindahin juga, ini bakalan tetap kering ya teman-teman, karena kan di sini juga kena panas matahari. Sekarang itu semenjak ada teras ya teman-teman, rasanya itu kayak seneng aja gitu ya teman-teman. Kalau misalnya pas nyuci terus juga apa ya, kayak nyuci terus pakaian itu banyak, hari hujan gitu ya, itu tetap kayak bisa dijemur di sini ya teman-teman. Jadi kayak ngerasa lebih lega aja sekarang kerjaan. Kalau dulu itu kalau misalnya hujan ya itu biasanya aku gantungnya di dapur, dan masya Allah itu tuh bikin dapur itu kayak bener-bener sumpek gitu ya teman-teman ngelihatnya, karena banyak gantungan-gantungan pakaian gitu ya. Nah kalau sekarang itu tuh kalau hujan ya tinggal dijemurnya di teras ini, dan masya Allah pokoknya kayak bener-bener senang gitu ya teman-teman. Pokoknya kita sebagai konten kreator ataupun sebagai ibu rumah tangga gitu ya, yang sekarang itu lagi punya banyak impian, punya banyak mimpi, jangan pernah takut untuk bermimpi. Pokoknya kita itu harus punya progres ya teman-teman, dan untuk mencapai progres yang besar tentunya prosesnya juga nggak bakalan mudah gitu ya. Jadi untuk kita harus tetap semangat,
jatuh bangun itu adalah hal yang biasa teman-teman, dan kita harus tetap berusaha untuk semangat gitu ya teman-teman, jangan sampai semangat kita itu kendor. Oke, udah beres jemur-jemur pakaian. Di sini aku lanjut juga buat nyapu di halaman, karena halaman aku alhamdulillah itu udah mulai banyak lagi dedaunan kering yang berjatuhan, yang berterbangan ke halaman gitu ya. Jadi aku mau bersih-bersih dulu. Oh iya teman-teman, kalian tuh ngerasa aneh nggak sih sama suara aku? Nah sebenarnya aku itu lagi dilanda pilek ya. Pileknya itu ya bukan karena aku itu demam atau apa, enggak gitu ya. Karena memang aku dubbingnya ini tuh di pagi hari, dan pas aku dubbing ini tuh cuacanya itu lagi dingin. Nah kalau misalnya cuaca itu dingin, sering banget tiba-tiba dilanda flu, dan kadang itu suka bersin-bersin gitu teman-teman. Walaupun aku tuh sebenarnya nggak demam atau apa gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya hari itu udah mulai panas, nah itu tuh hilang sendiri aja flu-nya atau pileknya sama bersin-bersinnya gitu. Ada yang samaan nggak sih teman-teman? Kalau ada yang samaan boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau mungkin dilihat halaman aku ini tuh nggak yang terlalu kotor, nggak yang terlalu berantakan, nggak yang terlalu gimana-gimana sampahnya. Tapi nanti kalau misalnya udah dikumpulin semua sampahnya ini, kalian tuh bakalan ngeliat ya teman-teman betapa banyaknya sampah ini ya. Pokoknya kalau misalnya halamanku itu memang tipe halaman yang harus selalu disapu. Ya walaupun terkadang aku tuh nggak yang rajin-rajin banget ya teman-teman. Terkadang itu aku nyapunya juga kayak 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya. Karena memang kalau tiap hari juga capek ya teman-teman. Apalagi dengan tipe halamanku ini yang lumayan luas dan besar ini ya. Jadi kayak bener-bener nyapunya itu tuh bener-bener bikin punggung, pinggang kadang itu suka sakit. Aku tuh pengen banget sih sebenarnya teman-teman untuk dapur itu tuh apa ya, kayak di renovnya itu yang untuk sekarang ini tuh bukan dapur gitu ya, tapi yang di depannya dulu gitu ya teman-teman, untuk di ruang serbaguna dulu yang direnov gitu ya. Tapi karena memang biayanya itu nggak cukup teman-teman, aku tuh nggak bakalan nyampe budgetnya ke situ gitu kan. Makanya aku sama Pak suami memutuskan untuk dapur dulu yang direnov. Dikarenakan dapur juga insya Allah biayanya nggak yang terlalu besar-besar banget, yang insya Allah juga biayanya itu masih bisa lah buat kami cukup-cukupin dulu gitu. Jadi makanya aku tuh pengen banget nanti setelah renov dapur beres gitu ya, pengen nabung yang lebih ekstra juga mungkin biar bisa terkumpul juga buat segera renov yang di bagian depan gitu ya. Cuman ya nggak tahu sih teman-teman berapa tahun ke depan baru bisa ke renov lagi, karena kan kalau renov-renov itu pasti budgetnya lumayan. Nah kalau seandainya pun nanti direnov untuk ruang serbaguna aku atau ruang tamu yang di bagian depan ini ya, itu tuh nggak yang terlalu banyak ditambah ke depan ya teman-teman, palingan ditambah sedikit aja. Dikarenakan aku sama Pak suami lebih suka halaman itu tuh tipe yang lega gitu teman-teman. Jadi kayak bener-bener kita itu halaman itu tuh kayak bener-bener luas gitu ya, itu kayak lebih enak aja buat kami sama Pak suami. Cuman kan itu memang balik ke kita pribadi masing-masing maunya gimana gitu ya. Sebenarnya pengen banget rumah itu yang besar, ditambah ke depannya itu besar, tapi kan ya menyesuaikan dengan budget ya teman-teman. Pokoknya ya kita itu menyesuaikan aja dengan uang yang kita punya, nggak usah ngikut-ngikutin gaya orang lain gitu ya. Kalau misalnya kita mampunya itu bikin seadanya, ya udah nggak apa-apa seadanya aja. Yang penting kan itu hasil keringat kita gitu. Nah teman-teman, di sini aku tuh nyapu-nyapu ini tuh sebenarnya pengen banget ngajakin anak-anak juga buat main di luar gitu ya, biar mereka itu juga main gitu pas aku lagi nyapu-nyapu. Tapi anak-anak itu tuh apa ya teman-teman, kalau udah aku bawa keluar kayak gini tuh terkadang itu rusuh gitu, dan terkadang mereka itu suka kemana-mana gitu ya. Jadi di sini tuh aku kayak bener-bener lagi buru-buru banget nyapu, jadi aku nggak ngajakin anak-anak main. Kalau misalnya aku udah ngajakin anak-anak main, itu berarti aku waktunya itu nggak yang terlalu buru-buru, agak lumayan santai gitu ya. Karena biasanya kalau udah habis nyapu, biasanya aku ajakin dulu anak-anak itu main-main keliling-keliling di dekat rumah gitu. Tapi kalau pas aku lagi buru-buru, ya biarin aja lah anak-anak di rumah gitu ya, main berdua. Oh ya teman-teman, banyak juga dari kalian itu kemarin itu yang minta didoain semoga bisa segera punya rumah sendiri. Aku hanya bisa bantu doa dari sini ya teman-teman. Semoga untuk kalian semua yang belum punya rumah gitu ya, atau ya saat ini itu masih ngontrak, masih nyewa, itu semoga bisa Allah mudahkan rezekinya biar bisa punya rumah sendiri ya. Nggak apa-apa rumah sederhana, yang penting kan milik kita ya teman-teman. Kayak aku, rumahku itu cuma rumah papan, itu pun banyak bolong-bolongnya, tapi alhamdulillah aku bersyukur itu tuh udah jadi hak milik aku gitu ya. Ya walaupun
walaupun sekarang masih ada hutang yang harus aku bayar, tapi nggak apa-apa. Insya Allah ya teman-teman, seiring berjalannya waktu nanti hutangnya bakalan lunas, karena insya Allah 1 tahunan lagi ini tuh bakalan lunas gitu. Nah teman-teman, terakhir di sini aku tuh mau ngajakin kalian buat jalan-jalan di kebun aku. Aku tuh pengen ngeliatin ke kalian suasana di kebun kecil aku ini ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh tempat favorit banget sih sekarang itu buat cuci mata ya. Di sini tuh kalian bisa lihat ya, cabe, terong itu tuh tumbuh dengan subur dan daunnya itu kayak bener-bener lebar-lebar gitu ya. Ada sih cabe itu beberapa kemarin itu yang daunnya kurang bagus, itu tuh dicabut sama pak suami terus diganti pakai anak cabe yang lain. Jadi ada cabe itu tuh yang masih agak kecil karena itu tuh cabai yang baru ditanam gitu ya. Nah teman-teman, ini terong aku Masya Allah itu udah berbuah, satu udah kelihatan buahnya gitu ya. Yang lain-lainnya ini kalian bisa lihat sendiri, itu tuh udah pada nongol untuk si bunga-bunganya gitu ya. Udah ada yang berputik, Masya Allah, kayak nggak sabar banget gitu ya rasanya pengen metik ya teman-teman. Ya Allah, semoga lah ini tuh nanti sehat-sehat terus untuk si terongnya, terus nanti bakalan berbuah dengan banyaknya, amin. Oke teman-teman semuanya, terima kasih untuk kalian udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini ya. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.